Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dalam Kristus. Hari Sabtu, 21 November 2020. Bersama gereja kita memperingati Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama saya, Suster Lis Indriasari OSU dari Susteran Ursulin Komunitas Santa Maria, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Bukalah hati dan budi kami, serta terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar perkataan-Mu, memahami dan melakukan kehendak-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu, agar menjadi jalan untuk pertobatan dan pengudusan, demi keselamatan jiwa kami dan kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak berduri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam sabdanya mengungkapkan, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.
sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Ungkapan ini ditujukan oleh Yesus bagi orang yang percaya akan kebangkitan. Dalam kredo kita juga mendaraskan, "Aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal." Sabda Yesus ini memperteguh kita bahwa di dalam Allah kita memiliki hidup. Kehidupan yang kita jalani saat ini tidak berhenti pada pesiarahan kita di dunia sekarang ini, namun akan berlangsung dalam kehidupan kekal bersama Allah. Karena kepercayaan akan iman bahwa kita akan memperoleh hidup kekal bersama Allah, maka kita pun percaya adanya kebangkitan. Allah telah memberikan hidupnya bagi kita, karena Allah sungguh mencintai kita. Kepercayaan akan kebangkitan nyata dalam diri putranya, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan menuju kepada hidup yang kekal bersama Allah. Kebangkitan merupakan pengalaman hidup bersama Allah yang dipenuhi dengan sukacita, mendorong kita agar tidak goyah dalam iman dan tekun bekerja bagi kerajaan Allah. Yesus yang telah bangkit dan kita imani adalah keselamatan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa berusaha untuk hidup di dalam kasih Allah, agar kita diselamatkan dan dibangkitkan bersama dengan Dia. Dimuliakanlah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa memberi kami kehidupan. Namun kami seringkali memasukkan diri dalam dosa dan kematian. Kami mohon terangilah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mampu bangkit dan berjuang dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tumbuhkanlah benih-benih kebaikan dalam menjalani hidup sehari-hari, agar kami hidup dalam kasih-Mu. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.